up? You're now watching the most valuable basketball podcast in Indonesia, Box Out Indonesia, with me Mutia Wirosastro as your host. Agak Gamal Sidarta dan ada guest baru kita. Wah, ada Vio di sini, let's go. Ada sobat rezim di sini, sobat Ada rezim. sobat rezim. Gue dari kemarin musuhan mulu sama Adit. Sama gue enggak ya? Ya enggak sih, kan enggak iseng. Sobat rezim ya, yang tahu-tahu aja dia Box Out Fantasy Basketball. Anyway, senang banget punya Vio di sini ya, karena banyak yang demand. Wah, banyak padahal Banyak grup banget doang. tuh. Grup internal doang. Memang ini fan favorite, bukan favorite ya. People favorite ya. Oh, people favorite. Boleh. Media darling. Oke. Kita kembali lagi untuk ngomongin regular season NBA lagi bergulir. Di minggu keempat harusnya di NBA yang lagi kita tag saat ini, minggu ini kita akan bahas trends ya. Jadi kita gak bahas spesifik game karena ada yang udah berlalu, ada yang juga akan berlangsung, tapi kita bahas tren performance dari beberapa tim. Kemudian kita juga akan bahas what's happening with the NBA these days karena banyak injury ya kan. Ada Vio di sini. Vio by the way ini ya perwakilan komunitas Utah Jazz Indonesia enggak ya? Kita akan bahas Utah juga nanti ya. Kita dengerin pendapatnya Vio. Oke, let's get on to it guys. So, let's talk about the performing teams saat ini ya. Yang pertama adalah Houston Rockets. Saat kita taping ini, Rockets lagi berada di posisi ketiga di Western Conference dengan 10 kemenangan dan 3 kekalahan. Nah, kenapa kita sebut dan pilih Houston jadi salah satu performing team? Karena di 12 game pertamanya best offensive rating di liga saat ini dengan 123 offensive rating dan nomor 7 dalam defensive rating. One of the slowest teams in the league juga in terms of pace, so heavily leaning into half court offense with KD dan juga Alperen Sengun. Gue akan bahas pertama dan gue pengen dengar juga pendapat dari kalian nih, Mal sama Vio. KD ini kan udah sering dipasangkan sama several of the best point guards ever lah bentukannya ya kan, kayak Steph Curry, Russell Westbrook, Kyrie gitu ya, ketemu juga sama tipe-tipe pemain seperti Devin Booker misalnya. Sekarang ketemu bentukannya seorang Alperen Sengun gitu ya, yang perannya beda, size-nya juga beda gitu, but it works so well sejauh ini. Menurut lo sendiri ini emang KD-nya aja yang udah se-OP itu, sebagus itu, atau emang secara sistem Houston emang mengakomodir si permainan two-man game ini? Siapa yang mau mulai? Silakan Ji. Gimana Ji menurut lo? Iya, gue nggak terlalu banyak nonton Houston ya sebetulnya. Tapi kalau ngelihat dari apa yang gue pernah nonton, memang 1A 1B-nya ini jalan banget di antara KD sama Sengun di sini. Jadi dan tadi kayak lo bilang mereka memang ISO heavy. Jadi mereka ganti-gantian tuh sih. Biasanya kan kalau bolanya kalau nggak ya dari Sengun yang initiate offense-nya, kalau nggak di KD. Dan dari situ lumayan mereka juga gravitasi dari mereka berdua ini cukup ngebuka floor juga tuh. Jadi bisa dari situ bisa main, bisa masuklah si Amen Thompson buat cutting atau enggak buat kasih tembak keluar buat shooter-shooternya kan. Si Rockets kalau nggak salah juga salah satu tim yang paling tinggi ya shooting percentage 3-point-nya ya. Termasuk yang sekarang lagi mulai anget tuh si Rich Shepard kan, yang awal musim ini harus jadi point guard atau gimana, awal-awal kayak dia agak bau, sekarang udah mulai wangi nih, sampai kalau nggak salah mendekati 45% ininya shooting percentage-nya. Jadi buat starternya dia udah ada KD, ada Sengun, terus di off the bench-nya juga ada si Rich Shepard juga yang bisa jagain offense-nya tetap hangat sih menurut gue gitu ya. Iya, KD dan Sengun ini menurut gue saling melengkapi. Gue nggak tahu lo setuju atau enggak, karena gue melihatnya seperti ini, karena kedapatan pemain yang emang secara individual agak cheat code juga ya, dengan size seperti itu 6'11", tapi dia bisa bermain seperti guard di perimeter, tapi lo juga bisa bully small player juga di post gitu ya. Alperen Sengun deh, secara general deh lo ngelihatnya seperti apa sih Vi, dari profilnya pemainnya atau dari gimana dia gel ke sistemnya Rockets sejauh ini? Kalau gue waktu itu pas ngeliat Alperen Sengun di draft profile sebelum draft day itu, gue ngeliatnya kayak wah ini player yang jadi gue bilangnya project lah, bukan yang bakal jadi day one starter gitu loh. Kayak lu lempar kayak ke Utah Jazz langsung
bisa nih nembak, bisa Iya, iya. layup, bisa apa Langsung post up, kontribusi lah ya. Gitu langsung ya. berkontribusi. Enggak, gue ngeliatnya sebagai player yang bakal ya udah pelan-pelan nanti jadi nih ada hasil akhirnya, cuman harus sabar dulu. Tapi ternyata kayak musim kedua tuh langsung cepet langsung jadi Cepet. gitu loh. Enggak musim juga. Akhir-akhir musim pertama tuh udah kayak kelihatan, oh ini pemain tuh bisa jadi kayak pemain yang berkontribusi buat tim-tim contender lah kayak. Maksudnya kan tim-tim contender sekarang rata-rata punya pemain big yang bisa narik gravitasi keluar buat main hands off atau main motion gitu kan. Iya. Jadi bisa berkontribusi. Nah dengan adanya Kevin Durant itu menurut gua kayak apa ya gue ngomongnya, Kevin Durant adalah superstar yang lu taruh di tim mana aja bisa berfungsi. Karena dia plug and play banget. plug and Iya. play banget. Maksudnya lu taruh di sebelah Steph bisa, lu taruh sebelah Kyrie bisa, lu taruh sebelah Russell Westbrook bisa juga. Jadi gue bingungnya ya emang apa ya, kayak kalau lu punya Kevin Durant tuh lu bisa main game gimana pun, tinggal dia yang beradaptasi dengan sistemnya. Karena KD tuh bukan orang yang perlu lu bikin play aneh-aneh ya, karena dia dengan kemampuan ISO-nya tuh udah bisa carry offense load gede gitu buat satu tim kan. Jadi ketika misalnya waktu dia di Warriors dulu, gue ngeliat KD itu sebuah sangat luxury banget. Ada lo udah punya Steph, punya Clay, terus ada KD lagi. Jadi ketika dua orang ini lagi mandek, ada KD lagi yang bisa nge-bail out. Nah, dia sekarang ditaruh di Rockets yang ngebuka semuanya sih gitu. Jadi kayak playmakingnya mungkin kan Fred VanVleet cedera dari awal gitu ya. Dengan ada KD ini sangat meringankan burdennya si Alperen Sengun untuk playmaking sih menurut gue ya. Iya. Jadi offense hub-nya lah gitu ya. Dan emang sebenarnya menurut gue ya itu ya keuntungan punya KD di tim lo sebenarnya kan, untuk jadi ya apa yang lo mau ya dia ada gitu kan. Mau jadi offensive hub bisa di tim-tim seperti di tim yang punya luxury memiliki seorang Steph Curry and Clay, dia bisa jadi jadi gravitatnya dan bisa jadi scoring option. Tapi di tim harusnya ya kayak misalnya waktu sama Phoenix Suns walaupun availability-nya ini loh, ini kan juga berpengaruh, dan mereka juga jarang main bareng ya, si Big Three-nya itu ceritanya ya, sama Booker sama Bradley Beal, but a good what if juga untuk bisa diomongin. Gue lebih setuju Big Two sih daripada Big Big Three. Two ya. Big 2.5 lah itulah. Big 2.5 lah, karena absen terus, bos. Banyak banget annual leave-nya ya kalau di corporate ya. By the way, offense-nya juga banyak dari self create juga dan second chance. 57% dari points Rocket itu yang assisted gitu. Jadi termasuk salah satu yang terendah juga di liga. Again, pertanyaannya berarti sustainable atau enggak, karena we're talk about KD and Alperen Sengun, cuma nanti kedepannya kita nggak ada yang tahu ya kan. Regular season masih panjang, belum lagi 7 games format, apakah bisa untuk hanya mengandalkan si dua ini aja. Dan kita juga harus expect juga ya tim bakal catch up juga ya dengan bentukan seperti kita. Tapi dengan line up berarti Amen Thompson, Josh Okogie, kadang gantian juga sama Adams, KD, terus Jabari, Alperen Sengun. Ini di luar di si dua ini, menurut lo emang secara line up dari starting line up-nya cukup versatil gak sih guys menurut lo? Kalau menurut gue sih cukup cukup sangat-sangat versatile. Maksudnya kita bisa ngelihat line up yang bener-bener big kayak Steven Adams, Alperen Sengun, KD, Jabari Smith, Jabari Smith sama Amen Thompson. Iya. Paling pendek berarti kan Amen Thompson yang udah 6'5". Itu pun iya 6'7" gitu kan. Itu tinggi 6'7" banget. yang tangannya juga panjang banget itu. Iya, cost juga ngeri itu orang. Jadi terus kalau bisa ditarik sama Steven Adams, bisa ganti ke Josh Okogie. Itu bisa apa ya kita ngomongnya, ngurangin usage load-nya si Amen Thompson di defensive side. Soalnya Josh Okogie one of the best perimeter defender in today's NBA sih menurut gue. Oke, that's good point. Kemudian kalau bahas Houston, kita juga bahas performing teams yang lain nih selain Houston aja. Kita juga akan bahas Detroit Pistons yang wah ini lagi seru-serunya dan jarang kita bahas juga Ji, ya kan? Jarang kita bahas juga sebelum-sebelumnya. Jadi karena sebelum-sebelumnya apa yang mau dibahas? Apa yang mau dibahas? Ini akhirnya kelihatan trennya ya. Detroit Pistons dengan line up-nya yang berhasil banget menurut gue sejauh ini. Kate Cunningham, Chris Duncan, Ausar, kemudian Stu atau Tobias, kemudian Jalen Duren.
benchnya pun juga nggak main-main. Ron Holland lagi bagus, pas lagi gue pick up jelek, gimana sih? Jadi masih naik turun. Itu biasa lah itu fantasy. Dennis Jenkins juga, I know Vio punya pointer di sini. First of all, let's talk about winning streak. Dia saat ini at least for now masih nomor 1 di Eastern Conference, 13 kemenangan, 2 kekalahan. They've got 11 winning streak. Kemudian Kate sekarang jadi pemain ke-6 yang mencatat 25 poin, 10 assist dalam 5 game beruntun. Detroit Pistons, we don't talk about Detroit Pistons awal musim, tapi sekarang gila banget sih performance-nya. Menurut lo Ji, apa yang perlu kita highlight sih dari tim seperti Detroit ini? Gue pengen throwback dulu nih. Gue ngeliat Jalen Duren itu dulu gue sempat jadi fansnya Suns juga waktu zaman-zamannya sama Marissa Demeyer. Oke. Ngeliat Jalen Duren sekarang ini tuh kayak ngeliat Marissa Demeyer zaman dulu. Maksudnya, dan Amare kan waktu awal-awal dia sebelum cedera tuh kan dia benar-benar sangat eksplosif. Pokoknya ngedang, wah gila banget. Tapi mid range-nya masih belum terlalu. Setelah dia cedera, dia honing the game. Eksplosifnya agak kurang, tapi dia bisa mid range-nya udah lebih oke. Sekarang nih Jalen Duren gue ngeliat kayak semua itu digabungin gitu. Jadi dia punya kemampuan eksplosif, dia bisa bully di dalam, dia bisa ngedang, dia bisa catch up segala macam. Dan di defense pun dia juga kan ngeri juga kan, ada orang segede gitu dan selompatnya setinggi itu, secepat itu, dan dia juga bisa decision makingnya juga sekarang lebih bagus gitu. Jadi ketika dapat bola dia udah bisa make plays from himself juga nggak mesti ngandelin dapetin lob dari Kate doang gitu kan. Jadi ngelihat dia di 2 days NBA yang yang lebih motion offense gitu yang ngandelin three segala macam, ngelihat ada Jalen Duren yang ada traffic dihajar ya itu throwback keren sih. Gue seneng banget lihat cara mereka main. Iya, lo bahas Amare, gue jadi keingetan karena Kate Cunningham pun juga dipuji juga ya sama Steve Nash tentang playmakingnya, dan Kate dan Jalen Duren ini juga jadi salah satu PNR duo yang juga nggak main-main. Ratingnya juga salah satu yang tertinggi. I agree about Jalen Duren, catch ball, high PNR, kemudian bisa nembak juga mid range walaupun ya work in progress menurut gue ya. Sejauh ini menurut gue sih kalau dari eye test di 15 pertandingan, V, I don't know if you agree, permainan Detroit itu kan masih berpusat di PNR play-nya Kate Cunningham. Harus milih apakah blitz Kate atau kan membiarkan one on one dengan switch atau tidak. Lo melihatnya nih Detroit, gak usah kita bahas play-nya deh, tapi kalau mau lihat dari eye test-nya aja, ini emang lo melihat ada future di sini atau ini emang kebetulan aja lagi ketemu lawannya yang mungkin sepadan kah, atau menurut lo gimana sih sejauh ini Detroit? Kalau gue baca-baca dari Reddit, ada yang bilang sorry bukan. Ini cut lu ya. Gak apa-apa dong, gak ada lagi cut. Gak apa-apa, menurut lo kenapa? Aduh, gimana nih? Gak apa-apa, kenapa Vi? Yang gue lihat dari Detroit Pistons tuh kalau kayak masih sekarang tuh gravity masih kepada ke Cunningham semua, soalnya yang membawa bola dari belakang ke depan masih rata-rata Kate Cunningham atau enggak dibawa sama Ausar. Sama Ausar secondary ya. Nah, tapi kan sempat tuh kemarin Kate Cunningham tuh cedera 3-4 game. 3 game. 3 game kalau salah. Itu si Dennis Jenkins ini gantiin Kate Cunningham buat 4 game itu. Oke. Buat 3 game. Ini pemain two way kalau nggak salah kan ya? Two way contract. 24 tahun. Oh wow, oke. Dari G-League ya? Dari G-League ya. Tapi 3 tahun pertamanya dia di college kalau nggak salah dari D2 kalau nggak salah. Oke. Bukan Division 1 ya? Bukan Division 1. Wow, oke. Terus habis itu si Dennis Jenkins ini kayak ya udah jadi pemain yang buat nge-backup Kate Cunningham. Dia nge-average dari last 4 start terakhir dia 19 poin, 8,8 assist, 1,5 steal, field goalnya 49,2%. Nah, pertanyaan gue sekarang kayak gini. Kan kalau dulu Kate Cunningham partnerannya sama Jaden Ivey. Kalau Dennis Jenkins bisa mempertahankan lah 80% dari performa itu, Jaden Ivey kan naik kontrak ya. Ini Jaden Ivey mau diapain? Dennis Jenkins bisa main off ball gak? Harusnya bisa. Gue yakin. Dengan kalau gitu Jaden Ivey antara jadi six man atau trade for picks lah. Iya. Karena kontrak year ya? Kontrak year buat Jaden Ivey. Dan 2022 ya. Dan Jaden Ivey per hari ini, Kamis ini belum main.
masih Ya. injured. Baru ini kan baru resuming basketball activities kalau nggak salah. Iya. Nah, Terus kan kalau baru kayak gitu masih butuh 2 minggu, ya seminggu. week to week lah ya. Ya week to week lah. Kalau bahasa Mantis week to week tuh. Oke. Fit, tapi menarik banget poin lo tentang Dennis Jenkins ya, karena seperti yang gue bilang tadi, di starting lineup aja lo punya pemain-pemain seperti itu, di off the bench you have the luxury untuk bisa punya pemain yang at least reliable ketika startingnya lagi either cedera atau lagi nggak bermain gitu ya, kayak Dennis Jenkins juga, Paul Reed juga binging di energy gitu ya. Defense Sama ada Beef Stew juga tuh tukang berantem. Beef Stew. The enforcer. Ini ya. yang lumayan step up ya ketika Iya. sekarang ada siapa uncle-nya Tobias Harris ya. Iya, Tobias Tobias Harris lagi Harris. cedera itu. Cedera kan. Iya, Terus lagi cedera. Si Beef Stew dimasukin line up, dia lumayan step up untuk defense dan offense juga lumayan. Kemarin kalau nggak salah ada game yang dia 5 blok atau 6 blok gue lupa, dan paling nggak dia nggak ngajak ribut siapa-siapa. Vintage Detroit ya ini ya, memang pas banget lah ya Stuart main kayak gitu. itu lah ya, zaman dulu kan Ben Wallace sama Rich Wallace gitu Iya. kan. Sebelumnya kan Bill Laimbeer sama siapa dulu? Zaman dulu tuh sebelumnya lagi. Aduh lupa lagi. Ada 2 juga big man Ada, ya. iya. Zaman dulu lah. Oke. That's Pistons yang menarik karena terlepas ini karena kita bercandain itu atau enggak. Cuma emang defensively pun mereka juga second best defensive rating 109,6 defensive ratingnya saat ini di liga. But you gotta give it for all the lineup yang juga sama-sama sepadannya dari sisi from defensive end, karena Kate pun juga not a liability sebenarnya, tetap bisa playing defensively off the ball. Ini berarti 2 tim yang kita bahas ada Thompson Brothers itu ya. Thompson Brothers, Iya. benar. Thompson Ini Effect ya ini. Ada silver lining atau apa nih? Thompson Effect ya, iya. Alright, selanjutnya kita juga belum bahas ini kayaknya dari awal musim mulai, Atlanta Hawks. Weh, Ini Abi Atlanta mana Abi Hawks. nih? Pasti ada Abi di sini untuk bahas ya. Abi sama Faiz sebenarnya sih. Bener, Hawks ya. Faiz sih Pak ini Jalen Johnson Truther ya, Jalen Johnson Truther. Abi kan try out. Iya. Try out. Jadi kampanyenya beda-beda. Tapi sama di Atlanta juga. Pertama-tama kita bahas ya, no Trey, no problem, karena mereka menang 7-2 sejauh ini tanpa Trey ya. Dan kalau secara timeline, at least for now ketika lagi taping saat ini, kayaknya timelinenya mestinya bentar lagi dia balik, mestinya awal Desember, karena awal November dikatakan dia 4 minggu. Outnya gitu ya. But it looks so far so good now. Pertama-tama Jalen Johnson, trafiknya bagus banget, trennya naik terus. Dia jadi main guy lah di situ ya. pokoknya. Jadi main guy benar, jadi yang step up and it works so far. Terakhir di pertandingan lawan Utah ya saat itu, booking di video game stats ya ini ya, 31 poin, 18 rebound, Itu siapa Vin jogain, Vin? Sumi Bekaya. 14 assist, just 3 steals away from a quadruple double. Gila nih ya, 7 steal. Nih stats Will Chamberlain ini ya. Tapi gila sih, bahas Jalen Johnson dulu deh. Kayaknya udah all-star caliber dia nih ya. Menurut lo gimana guys, dari sisi skema permainan atau dia sendiri secara permainan untuk step up menggantikan seorang Trae Young ini, gimana sih menurut lo? Jadi beda ya mainnya, maksudnya kalau Trae Young kan ya udah lo Gimana? jadi ya lo tipikal tradisional tim, jadi lo ada point guard yang bawa ke depan, Iya, nanti bawa bola. dia yang akan spread out di offense, nanti dia bisa akan driving, kick out segala macam. Kalau nggak dia kan ngambil three gitu kan si Iya. Trae Young. Dengan adanya Jalen Johnson kan berubah nih, jadi si perannya si Nickel Alexander-Walker juga ini juga sangat penting di sini kan, akuisisi yang sangat penting di sini karena dia bisa selain kan waktu di Wolves dia terkenal sebagai defender kan, tapi di sini kelihatan kalau dia juga bisa secondary playmaking juga oke gitu. playmaking, Mungkin yes. ketika si Jalen Johnson ada di di elbow, terus lu bisa dia ngasih bola ke sini dan dia yang initiate offense tuh, jadi bisa lebih balance lah, lebih egaliter kali offense-nya kalau menurut gue ya, kalau misalnya setelah ada dengan adanya perubahan dengan ada cedera gini, jadi ini kayak ngebuka mungkin sebuah cara skema ofensif baru lah yang bisa yang supaya ini Hawks bukan tim yang monoton lah gitu. Iya. Dengan line up-nya berarti Nickel, kemudian Dyson Daniels, Risache. Si Maling ya. Iya, si Maling. Terus Jalen Johnson, Onyeka Okongwu,
legit 3-point threat juga nih Onyeka Okongwu ya. Itu juga lagi cedera ya, siapa? KB. Pingus. Iya, lagi cedera, lagi kayak udah beberapa hari ini gue lihat di fantasy udah game time decision mulu sih. Jadi udah siap-siap balik aja. Tinggal tunggu aja ya. Iya. Cuman dengan caranya si Okongwu bisa 3 point sekarang harusnya bisa plug and play juga sih si Tikus Pingusnya, jadi bisa stretch out lagi. Itu coba video. Iya. Dyson Daniels ya menarik nih ya, karena emang maling bener-bener sih. Dia masih meneruskan streaknya 67 game dengan at least 1 steal di tiap gamenya. How good is he dari sisi defensive end sih guys, dari at least untuk defense dulu atau mungkin dari offense-nya, playmaking sebagainya. From defensive end, eye test-nya apa yang bisa kalian highlight? Kalau gue ngeliat Dyson Daniels emang pure defensive maintenance aja sih. Jadi lu naruh Dyson Daniels ditaruh di base perimeter musuh. Ya. Oke. Jadi udah taruh aja sih. Pasti apa ya, kayak antara musuhnya nggak berani ngasih one on one atau pasti minta screen untuk biar Dyson Danielsnya di switch ke bignya atau ke siapa ya gitu loh. Terus kalau dari sisi offense gue ngeliatnya Dyson Daniels sekarang jadi secondary third ball handler ya buat Hawks sih. Jadi gue melihat ada peningkatan assist di Dyson Daniels sih. Jadi semenjak Trae Young out itu sih. Iya. Satu nama juga yang menarik menurut gue si Fit itu ya. Fit Krejci. Lawan Utah loh yang 3 3-point gak sih dalam 5 menit sih. Gue kayak ikutan deh itu. Tapi kayak Fit Krejci oke. Terus menurut gue dengan kehilangan Trae Young, kehilangan KP ini seperti yang nggak not really like make a dent so far sejauh ini. Dan bahkan kayaknya orang mulai kampanye untuk apakah justru malah lebih baik tanpa Trae Young? Gimana? Lo tim yang mana, Vi? Lo menurut lo emang ini udah waktunya untuk trade out atau gimana? Gue pribadi ya, gue ngelihat Trae Young ribut sama Patrick Beverley yang sebelum training camp itu. Iya. Gue sih pengennya Trae Young buat musim ini doang ya. Dia ngebuktiin ke Patrick Beverley kalau dia tuh worth apa ya? Worth lah buat ngeributin si Patrick Beverley itu lah. Cuma buat musim ini doang, tapi sisanya terserah. Ikutin GM lah. Iya. Kalau kebutuhannya sendiri, Ji, kalau dari style of play dan dengan line up yang ada sekarang, apa menurut lo ini kalau Trae Young masuk bakal lebih malah scattered lagi sekarang playnya? Nggak apa-apa, maksudnya kalau gue ngeliat sih ini kan Hawks punya cara pemain yang focal point-nya adalah Jalen Johnson. Dia juga punya focal point-nya Trae Young. Karena misalnya kalau kita ngeliat kalau di playoff kan selalu ada throwing different looks gitu kan, itu kan selalu berguna kan. Kayak misalnya kita lihat kemarin si Lakers ada pemain G-League masuk bisa menjadi mainnya kan beda kan sama biasanya kan si G-League yang 40 tahun itu yang udah tua. Bisa kayak gitu loh maksudnya. Dan ini Trae Young bukan cuman kayak 3&D player atau apa, dia emang ball handler dan dia juga shootingnya bagus, punya gravitasi sendiri, jadi bisa ngebuka cara main yang lebih variatif sih menurut gue ya. Iya, but so far so good at least for Atlanta, karena dari style of play kedapetan pemain yang udah improve banget di Jalen Johnson sejauh ini ya, to drive dari elbow, playmaking or become the influential type untuk PNR-nya gitu ya, kick ke corner ataupun sebagai roller di PNR. Menurut gue at least so far ya sejauh ini, at least Jalen Johnson lebih 360 permainannya dibandingkan Trae Young. At least ya. Gue gak tahu apakah karena ada injury setbacknya Trae Young atau karena ada drama-drama locker roomnya sejauh ini. Gue gak tahu. But Jalen Johnson sejauh ini makes a really great run untuk jadi next man up-nya Atlanta gitu ya. We'll see ya. Performing teams banyak yang kita look forward juga di jadwal juga yang juga makin seru. Sebelum kita bahas tim selanjutnya ini, walaupun bukan performing teams, tapi gue mau tanya pendapat teman kita yang di sini tentang Utah Jazz. Let's go. Karena buat yang tahu, Vio nih garis keras Utah. Bersih kalau ngomongin Utah tuh. Jadi pertama-tama kita harus bahas dulu kenapa lo suka Utah, Vi. Gitu, Vi. Boleh gue buka? Boleh. Let's go. Ini apa ini? Ini apa ini? Celtics ini. Tapi Celtics ini. Ini stay forward kan nih?
Oh, big reveal. Woi. Jazz tapi kok ini Kok Boston weh? Jadi ceritanya ini lucu. Jadi gimana? Jadi ceritanya ini waktu itu lagi nonton All Star Game 2020 di Amerika. Wah, Ada gila. giveaway jersey-nya tuh Gordon Hayward. masa Masa enggak masih main jazz. masih udah Oh, enggak udah ada pindah, Celtics. pindah ya, Kan ada pindah 2020 atau ada 2019. Iya. Ya pengen lah dapat jersey Gordon Hayward gratis gitu Kita kan. saksi mata dulu. Iya kita itu nobar terakhir sebelum pandemi weh. Oh iya, Abis sebelum itu pandemi. direct langsung pandemi aja. Terus Dapat ini gara-gara Koiril, shout out Koiril. shout out Authentic ID. Gue gak tau sih dia inget apa enggak. Cuman gue dapat ini nih lumayan. Pertanyaan gue inget banget. Kan Gordon Hayward ada di kuliah di Butler. Koiril nanya Butler tuh di mana state-nya apa kotanya gitu gue lupa. Pokoknya salah satu dari itu yang ngangkat tangan cuman gue sama ada namanya Amar. Shout out juga buat Amar. Tapi gue duluan jadi gue yang dapat. Gitu. Oh Ntar intinya itu. fotonya di Gurhai. taruh kali ya fotonya. Fotonya ya langsung. Karena kalau ada deh. Harus ada sih kayak di Amerika kalau lu scroll ke bawah. Asli iya. Oh oke. Tapi berarti suka itu karena Gurhai atau gimana? Gurhai. Karena Gurhai. Sebelum dicabut itu. Karena ganteng ya. Ganteng juga. Lo sempet shout out white guy ya tuh? Gue mau nanya, lo kan ngeliat Gurhai seperti itu ya. Ah. Nah ini ada chance nggak lo akan tergoda sama Kon Knupel gitu? Yang kira-kira kayak bakal jadi Gurhai yang baru tuh. Cuman bedanya dia dari Gurhai Milwaukee aja. selanjutnya. Boleh. dari cara main sih oke sih, gue suka sih. Oke, ya udah gitu abis nge-host makan-makan. Oh iya, Ayo, makan-makan makan-makan keluarga. dulu aja ya. Bacakan. Iya, bancakan bener-bener bancakan. Oke. Nah, Vi, performance Utah deh sejauh ini deh. Sama nanti ketika podcast ini tayang kurang lebih di Jumat gitu ya. Sabtu kan ketemu OKC. Aduh. Gimana? Apakah tidak perlu ada Shea di kuarter 4 atau gimana? Perlu dijaga was Sevi Mekah ya. Aduh lucu banget tuh orang semua. Itu defender terbaik lo ya? Defender terbaik Utah makanya dimainin. Defender terbaik kedua Kyle Anderson. Slow-mo. Semua, oke. Tapi sejauh ini performance in general, what do you think? Menurut gue sih it's a mediocre start lah untuk start of the season. Tapi lo sendiri lo ngeliatnya gimana sih? Gue gimana ya, gue nonton Utah musim ini sama musim lalu beda. Perasaan gue musim ini lebih kayak yaudah kalau kita menang kita seneng gitu. Cuman kita inget pick kita tuh gak di kita. Pick ada di OKC, kurang ajar emang tuh tim. Oke. Top 8 protected, jadi gimana setiap kita menang tuh gue pengen seneng cuman gak bisa. Cuman kalau mau tanking ya masa kalah mulu sih dari kemarin. Iya. Udah tanggung gak sih? Udah tanggung. Vi? Terus yang kedua gue ini trennya ya seperti biasa Utah nggak disukai sama media-media luar seperti Bleacher Report, ESPN gitu. Kayak pas Ace Bailey cetak 20 poin per berapa sih ya 20 poin itu. Itu nggak di post. Iya, Tiba-tiba iya. 5 menit 6 foul. 10 menit 6 foul. Oh, iya, di post iya. itu. Emang brengsek. Tapi big bet-nya Utah untuk seorang Ace Bailey ini menurut lo udah pay off atau lo masih melihat masih inkonsisten ya? Pasti bakal inkonsisten kayak fouling gak jelasnya dia tuh sebenarnya masih bisa dibenerin kayak shot selectionnya Kionte musim lalu ke musim ini kan shot selectionnya Kionte musim ini kan bisa dibilang sangat improve dari musim lalu. Oke. Jadi gue bisa merasakan Will Hardy tuh bisa ngebenerin lah fouling-foulingnya Ace Bailey yang dia lompat kena kakinya musuh, kena nyenggol dikit. Kurang rapi aja mainnya ya. Iya, kurang masih ini. scrappy. Jadi masih bisa dibenerin lah. Orang kayak John Collins aja bisa jadi main center sendiri gitu. Tapi Will Hardy sejauh ini lo ngeliatnya emang as a coach oke lah. Rotationnya kadang-kadang aneh banget sih. Oke. Tapi gue salut how he backs up the team sih. Menurut Iya. gue itu juga penting sih dan yang kehilangan juga di Utah beberapa tahun belakangan. Oke, selanjutnya kita akan bahas nih setelah ngomongin performance teams, ngomongin Vio dan Utah Jazz. Kemungkinan karena ada Vio di sini jadi bahas Utah. Kita juga akan bahas yang juga lagi topik yang lagi santer di NBA karena lagi banyak injury penting lagi gitu ya. Walaupun
absennya juga 1-2 game, kadang main, kadang enggak. Kita yang di fantasi, gue sih pribadi kadang lupa naikin lah, apalah karena injury gak nih, ini main gak nih gitu kan. Wemby lah, Giannis juga kadang 1-2 game. Terus Giannis 2 minggu loh. Wemby 2 minggu. Iya, Giannis 2 minggu ya? Enggak, Kak. Giannis 2 minggu, ya Wemby a few weeks, jadi gak tahu apakah 2 minggu atau lebih kayaknya. Dan itu bahkan gak cuma Wemby di Spurs ya, Castle, Dylan Harper, terus ya nama-nama kayak Paulo Banchero, maksudnya nama-nama yang juga penting, Suns, Grayson Allen juga masih out. Lagi kenapa sih guys, lo melihat emang karena ini case by case aja, atau apa karena gamenya sekarang berubah lebih cepat? What do you think, Ji? Ini udah sempat dibahas juga sama Silver kan, kalau dia komplain karena, kalau dia sih komplain lebih ke jadwalnya Golden State yang sangat-sangat sampah dan brutal buat mereka kan. Sampai mereka back to back berapa kali, 6 kali, terus 5 kali. road game semuanya nggak bisa istirahat, nggak bisa berlatih segala macem. Tapi dia juga mention soal pace di sini. Oke. Kalau soal pace tuh ini gue sempat baca-baca juga. Sorry bentar nih, gue mau mengembalikan box out kepada fitrahnya sebagai podcast wibu bergerak basket. Mungkin kalau ada yang pernah dulu nonton Kenshin, Samurai X, ada satu episode kan yang sebelum arc-nya Shishio nih. Jadi kan mereka datang ke sebuah desa dan ada musuhnya tuh yang badannya gede tapi kencang gerakannya, bisa cepat gitu. Nah terus sama Kenshin dikerjain nih orang. Jadi tiap kali dia mau nyerang, Kenshin ada di belakangnya. Jadi tuh orang mesti kayak pivot. Akhirnya kakinya cedera dengkulnya. Ini sama sebenarnya di basket kayak gini. Basket tuh kan gerakan yang banyak gerakan-gerakan yang sebetulnya unnatural gitu. Lu lompat, lu back cutting, lu pivot, accelerate, decelerate. Itu juga itu kan put a lot of strain in your body. Yes. Dan kita kadang-kadang lupa, ini kita keseringan lihat orang badan 7 foot kayak ya udah di basket. Di basket. Tapi mereka ini yang badannya bahkan gak usah yang 7 foot ya, yang 6'5", 6'4" aja tuh udah anomali kan. Ini orang-orang yang dengan badan segede gitu, mereka banyak gerakan-gerakan yang cepat dan gak natural, strainnya lebih banyak ke badannya. Apalagi sekarang gamenya makin cepat, makin sering lo mesti melakukan gerakan kayak gitu. Itu satu ya, soal pace. Yang kedua, ternyata ini banyak, mungkin kita berbahas juga sedikit soal rookie-rookie di US paling enggak ya. Mereka tuh kan makin kesini tuh road untuk masuk NBA tuh makin kebuka ya. Ada kayak banyak katanya tuh banyak atlet-atlet yang dari kecil pun, dari umur bahkan 7 tahun, 8 tahun udah main develop ya. Mereka ikut AAU kan. Jadi kan selain lu ada school basket lah ya. Basket ada AAU juga. Mungkin kalau di Indo tuh kayak lu ikut klub Indonesia Muda, Merah Putih. Tapi gitu di sana kan jadwalnya yang gua tahu ternyata sangat-sangat padat lah. Jadi ketika lu di level itu lu masih masa pertumbuhan, ketemuin dengan jadwal yang brutal kayak gitu. Dan di level amatir kan yang namanya maintenance, yang namanya injury prevention segala macam nggak akan sebagus kayak di pro sekarang gitu. Jadi ketika mereka masuk, bahkan sebelum NBA masuk ke college aja udah mungkin nggak belum ada cedera, tapi udah ada potensi cederanya. Iya, karena udah di forsirnya juga udah tinggi. Jadi ketika lo masuk dari awal ke liga dan ketemu jadwal, ketemu pace yang gila-gilaan kayak sekarang, itu ya tinggal ya kayak kemarin kayak Wemby lah, cuman kalau itu ke Wemby sih itu kayaknya emang ada kesengajaan kali ya diselengkat gitu. Tapi kalau yang lain-lain kan mungkin lo nggak usah disentil, lo nggak usah diselengkat, lo kadang jatuh salah aja ya bisa cedera gitu kan. Nah ini dan ini kan juga akhirnya banyak yang bahas kan, kalau kita harus ngurangin nih gamenya, jangan 82 terlalu banyak, back to back dihilangin segala macam. Nggak mungkin. NBA kan balik lagi dia bisnis entertainment kan, bisnis profit. Makin banyak game, makin banyak cuannya. Makin bagus intinya. Kalau menurut gua mungkin yang bisa dilakukan sekarang adalah lo gedein rosternya sih. Oke. Sekarang kan roster NBA itu berapa sih, 15? At least max yang masuk ya. Kenapa nggak jadi 20? Tapi lo batasin orang starter tuh, biasanya kan starter closer main 30-40 menit lah ya. 35, 36. Ya kalau misalnya coach lu Thibodeau ya 48. 43. Gimana kalau ini bisa di condense jadi maksimal 30 menit gitu. Dan kan udah beberapa coach kayak kemarin kita juga bahas Thomas Lesalo kan, dia coach yang gimana lu main lebih pendek tapi kualitas lu
tetap oke Benar, gitu. ya. Dinamis Bisa- banget rotasinya. bisa nggak ya. kayak gitu, Ya, dan- ya. Dan maksudnya kalau kita ngeliat beberapa pemain kayak Jokic aja 3 quarter udah bisa triple double. Tapi itu Jokic ya. Jokic Jokic ya. Jalan Duren kemarin 28 menit udah bisa 30 poin 15 rebound gitu. Jadi maksudnya gue rasa bisa sih itu main-main NBA di ya udah lu main lebih bentar tapi kualitasnya tetap oke gitu. Jadi dan lu memberikan kesempatan lebih banyak untuk banyak main yang sekarang talent juga kan makin banyak kan, maksudnya Iya. Second, third unit tuh maksudnya ya masih bisa. oke, Iya, oke, masih oke. Nah, Iya, iya. Jadi paling kalau gue rasa sih itu ya yang bisa dilakukan itu. Oke, dan maksudnya perlu harus like koersif dikasih regulasi gitu. Ini kita hayal-hayal babu aja ya. Harus Adam Silver kah yang turun tangan untuk restrict minutes itu, atau menurut lo yang penting ya kesadaran tim aja gitu. Sekarang kan kesadaran tim udah ada ya, maksudnya kan dikit-dikit orang encok dikit udah nggak main di today Iya. gitu-gitu. Iya. Ini kalau misalnya kalau itu kan jadi kesadaran tim untuk supaya pemain kita tetap sehat. Nah, NBA sebagai bisnisnya, sebagai wadahnya dia harusnya kan produknya main-main ini kan. Iya, ya encourage Walaupun lah at least ya. harusnya ada sedikit banyak ada inilah, mungkin ada league mandated gitu Oke. yang jadi nggak cuma draft That makes test sense. doang, tapi lu mesti lu jangan kebanyakan main, jangan Iya, kebanyakan iya, mabok iya, gitu. iya. Gue rasa perlu ada sih gitu sih. Iya. Vi, menurut lo gimana? Ini injury in general aja sih sebenarnya. Kita nggak perlu bahas yang per pemain atau apa. Cuma emang lo setuju nggak wear and tear-nya sekarang lebih gila-gilaan, apalagi untuk otot-otot yang macam ya ligamen macam calf, hamstring gitu yang Calf, kena hamstring, banget, gitu-gitu. selalu kena gitu. Sorry, kayak di bola pun juga sekarang udah mulai ada kayak gitu kan, kayak orang ngomongin Lamine Yamal gitu kan. Mhm. Ini orang masih 18 tahun tapi udah main berapa game gitu. Ini Ya. ntar dia bakal berout nggak? Soalnya kan banyak kan pemain-pemain muda yang digadang-gadang bakal jadi next big thing, ternyata pas masukin prime ternyata Malah, cedera. gara-gara overuse itu ya. Iya. Iya, kayak gitu kan. Iya. Gimana Vi menurut lo? Kalau gue sih melihatnya bener kata Gamal sih, maksudnya emang dengan kondisi NBA yang sekarang talent makin hari makin melimpah ini, mungkin dengan expand 1-2 roster spot dan mainin minute restriction di regular season, Ya. mungkin ya bad for the business side gitu kan. Cuman untuk player side buat nanti di playoff dan lain sebagainya itu mungkin akan berdampak sangat bagus sih. Jadi di playoff nggak ada tiba-tiba cedera inilah atau cedera inilah. Jadi kalau bisa nambah kayak 2 spot gitu di roster apa sih? Iya, roster spotnya ya. Roster spotnya jadi Iya. bisa mempermudah tim-tim itu untuk menjaga kualitas pemainnya juga sih. Jadi bisa nambah kayak project player lah atau nambah pemain veteran buat nge-guide pemain-pemain mudanya gitu lah. Iya, karena menurut gue hal-hal yang nggak bisa diganti, yang susah untuk diubah secara sistem tuh ya style of playing-nya modern basketball sekarang gitu. Jadi they want to be more competitive kan. Jadi kalau lo limitasi itu dari regulasi aja susah juga cari hal yang tangible untuk regulasi. Lo nggak boleh main style of play begini kan nggak mungkin gitu kan ya. Dan emang secara modern basketball aja just higher pace itu udah jelas. By statistik pun juga more possessions, meaning berarti karena pace lo lebih cepat, possessionnya lebih cepat berganti gitu. Nah itu kan scoringnya juga makin tinggi juga kan. Exactly gitu kan. Terus dari style of play balik lagi more explosive, lots of cutting, terus Dan kita sebagai fans emang lebih senang lihat. kita senang lihat ya. Seru gitu kan. Exactly. Jadi ya menurut gue setuju banget perihal roster spot gedein aja, dan buahnya pun juga jadi lebih banyak, more minutes untuk pemain-pemain yang juga butuh development for lower market team juga hopefully semoga jadi bisa catch up, karena ya lo kalau mainin second third unit lo kan siapa tahu jadi lebih unpredictable nih gimana gitu dibandingkan dengan lo mainin your star players yang udah jelas bakal triple double, tapi ya lo bisa mainin dia abis itu 4 minggu cedera gitu kan ya. Kalau mainin lower tier gitu kan, second third unit makin nggak ketebak. Tipe-tipe tim seperti Utah Jazz siapa tahu nanti jadi top nih. Lebih banyak buat Svi. Lebih banyak buat Svi. banyak. Anyway, oke. Adam Silver dengerin nih. Karena bapak tua yang bermain di G-League sekarang kan udah bisa main sekarang. Iya. Sudah main. Abis buah ini juga mungkin kan, buah injury juga ya kan. Iya. Jadi ini Adam Silver harus belajar dari
sini gitu kan. Sudah masa senja. Cederanya juga cedera orang tua. Cedera Cedera orang tua, tua. Vi. Kita sempat bahas juga di episode sebelumnya kan, saya Tika kan. Ini jadi harus ada maintenance di situ. Alright, selanjutnya yang juga gak kalah seru, Vio juga Ini melempar juga topik. masih denger nih. Ya harus mendengar, benar. Masih ada kesempatan untuk kalau ada perubahan atau revitalisasi. Vi, lempar dong. Apa pertanyaan lo kasih tahu? Kalau tadi roster spot kalau All Star bisa nambah spot, kenapa roster spot nggak bisa nambah? Ayo kita bahas All Star. Jago nih segue. Jadi yang gue baca-baca, gue tuh kemarin pertanyaannya apa ya? Gue lupa. Pokoknya gue mau nanya tentang All Star lah. All Star intinya All Star mau digimanain biar seru. Dan juga lo nanya perlu diganti nggak formatnya Iya gitu perlu kan? diganti nggak Iya, formatnya gitu kan? iya. Ternyata Jadi gara-gara gara-gara minggu lalu nggak taping, dan langsung terjawab. Oke. Nggak langsung terjawab gitu kan. Ternyata format langsung dirubah buat All Star game ya, buat All Star weekend. All Star musim ini jadi 3 tim. Oke. 2 tim USA, 1 tim World. Jadi masing-masing tim itu minimal harus punya 8 pemain. Jadi World punya 8 pemain, tim US punya 16 pemain. Iya, 88. Oke. Terus setiap tim nanti bakal main round robin. Jadi tiap tim bakal ketemu sekali minimal. Iya. Mainnya cuma 12 menit 1 quarter. Nanti tim yang dengan menang terbanyak atau poin differential tertinggi itu bakal lanjut ke round finalnya. Oke. Terus habis itu voting buat pemain di All Star masih sama, 50% fans, 25% players, 25% lagi media personal. Oke. Terus yang terakhir, kalau ini baru ke roster spotnya nih. Kalau World-nya kan tadi 16 sama 8. Iya. 888. 888 ya. Kalau misalkan voting tersebut menghasilkan 17 Pemainnya, USA, iya. tapi World-nya cuma 7, itu nanti Adam Silver bisa milih pemain World buat memilih pemain All Star Iya, buat iya. digabungin ke tim World-nya. Tapi Iya. harus pemain yang ini ya. Emang Yang eligible udah untuk ini kan, di-pool. USA sama Iya. World-nya kan. Iya. Terus habis itu, Oh wow, oke. nah gue bingungnya sekarang gini, apakah dengan sistem ini bisa apakah format ini jawaban untuk All Star Game tahun ini? Karena dengan sistem draft tahun lalu, beberapa tahun yang lalu, itu penontonnya turun dari 5,4 juta ke 4,72, itu turun 13%. Oke. Jadi menurut gue, apakah ini cuman jawaban sementara atau ini jadi jawaban yang seterusnya bisa menjawab Oke. format inilah gitu lah. Iya. Kalau ngelihat IBL sih, IBL kan juga bentukannya kayak gini Iya. kan, Indo versus the world World, lah iya, ceritanya. Ya biasanya sih kalau kayak gini test out dulu kan, Vi. Ini Iya. berhasil atau enggak gitu ya. Tapi menurut gue mungkin salah satu faktornya karena karena basically sekarang secara star player quality emang udah beranjak dikit, nggak American centric aja gitu. MVP misalnya kan di beberapa tahun belakangan MVP-nya nggak pernah ada yang emang warga negara Amerika, ya kan. Menurut gue itu pun juga jadi daya tariknya. Dan kalau dari kacamata Adam Silver, menurut gue the more the merrier, as in the more world players yang bisa lo masukin ke dalam lapangan, the more people will watch dari seluruh dunia gitu. Menurut gue ya it all comes down to ini juga viewership aja sebenarnya. Duitnya kan ada di situ ya. Ji, menurut lo sendiri kalau dari format deh, round robin terus USA versus the world, kayak apa menurut lo? USA versus World sih gue tertarik ya. Iya. Waktu itu pernah ada, gue lihat di Twitter atau di Reddit gitu. Jadi ada hypothetical kalau pemain-pemain yang pecahannya Yugoslavia. itu tuh Oh, semua iya. jadi Jokic, Nurkic, semua Nurkic. HH itu Iya, sama Luka, Bogdanovic iya. semuanya Luka juga itu digabungin satu tim. Terus mungkin lawan USA satu lagi lawan yang Yugoslavia. sisanya lah, yang Jerman siapa gitu. Oh, Itu, iya. itu kayaknya seru sih gitu. Tapi kalau menurut gue ya, kalau All Star ya ini ujung-ujungnya kan gamenya akan seru ketika the players ada stake-nya di situ lah. Mereka makanya kemarin kan dibikin ada trofinya aku bilang Iya, ini kan. iya, Jadi iya, mereka iya. wah gue pengen menang ini, gue Iya. serius jadinya gitu. Iya. Ini kayaknya dengan adanya ya agak-agak bawa Olimpik dikit lah. Iya, baru gue mau mungkin bilang, ya. mereka jadi lebih serius atau sekalian kalau gue bilang ya dibikin lawak aja sekalian. Iya, jadi ini Nggak. jangan tanggung ya. Jadi Iya, jangan iya. tanggung. Jadi misalnya kayak Space Jam yang kedua tuh, Iya. misalnya
Steph Curry kalau misalnya nembak 3 jangan 3 poinnya 5. Bisa. Kalau Giannis iya, ngedang iya. jangan 2, 3. Kayak gitu-gitu loh dibikin. Atau enggak dibikin ada spot udah pernah ada ya. Kalau Spot pernah, iya. pernah. Iya, iya, iya. Dibikin Poinnya gitu aja beda. kalau misalnya Haliburton ngasih assist, si ininya yang terima assist poinnya double atau gimana, jadi kan jadi lawaknya sekalian gitu. Iya, jadi, iya, jadi, iya, jadi, iya. jadi kayak game aja gitu. Iya dibikin game sekalian bikin kayak Harlem Globetrotters aja Iya, gitu ya. Iya. Yang bener-bener akrobatik atau gimana gitu ya. Oke. Vi, kalau itu kan yang gamenya. Kalau dari ininya skill challenge gitu-gitu ada yang beda gak sih? Gak ada, masih sama, masih Oh. dunk, 3 point sama skill challenge. Pertanyaan gue, pendapat lo itu emang harus masih dipertahankan atau menurut lo itu udah we can move on aja dari situ. Menurut lo Apa gimana? ya, Sejauh ini? Gue sih maksudnya kalau kita ngeliat kayak dunk contest, 3 point contest tuh yang main ya. Itu lagi. Cuman itu doang lagi, muter-muter itu doang lagi, kayak kita emang butuh regenerasi sih. Asli. Iya, iya. Asli. Maksudnya Steph tuh udah dari 2015 udah 10 tahun. Ya. 10 tahun. Kayak gini dia. Ya cuman masih jago, ya cuman Ya. kayak kita butuh bintang-bintang muda ya untuk yaudahlah kasihlah kesempatan buat dia ikut 3 point challenge atau ikut dunk contest. Dan untuk dunk contest ini pemainnya tuh harus mau. Cuman caranya tuh gimana yang gue masih ayo ikut gitu. Masa yang ikut cuma Mac-Lang lagi. Iya, anjir. Katanya udah gak mau ikut lagi kan karena udah bosan. Udah bosen. Udah bosen terus dicampakkan lagi di wave lagi. aduh. Habis desain di wave. sakit hati kali. Iya sih dunk contest gue setuju sih. I mean, gue belum merasakan lagi golden era-nya dunk contest gitu loh. Paling terakhir modern NBA dan masih main siapa Zach Levine? Zach Levine main Iya, Gordon ya maksudnya itu. yang emang dunk contestnya masih memorable Iya. gitu loh coy. Dibandingkan ya maksudnya era-era sebelumnya Tracy McGrady, Vince Carter segala macam. Oke. Semoga jadi ini juga ya. Semoga jadi format yang menarik. Karena gue sendiri penasaran USA versus the world tuh gimana. Dan gue setuju sama Gamal. Menurut gue poin yang juga satu perspektif yang juga nggak boleh luput ya. Ini habis animo Olympics saja kali ya. Dan mereka kan menyebut diri mereka kan di Avengers tuh ya kan. Tim Avengers ya kan. Worldnya berarti kalau lu bisa prediksikan si 8 pemain yang akan jadi fan favorite siapa aja coba sejauh ini berarti? Berarti ya udah Ya, ini kan. pasti the age lah kan. Iya. Doncic, Luka Doncic, Jokic, Giannis, Giannis. Joel Embiid masuk gak? Joel Embiid Joel Embiid enggak. sekarang paspornya Paspor dia tuh paspornya 3 loh. Ada US, ada Prancis, ada Bisa ini. pilih. Terus. Iya, Kamerun. Shea kan Oh, Kanada that's right ya, Canada. Shea. Siapa lagi ya? Apa lagi sih? Siapa? Kanada Nikola banyak deh. Vucevic itu. Oh, kalau Josh Giddey Australia. Oh iya, Josh Giddey. Ya kan Bisa, kita perspektif yang kayak lagi naik sekarang Iya, ya trennya iya. ya. Vuce juga. Wemby, Ya Wemby. kalau that's nggak right. ini, That's right, kelupaan. ya benar. Dua lagi siapa? Aduh. Vuce tadi lu mention Vuce. Vuce Menurut juga lo? kemarin habis Juga buzzer bagus, beater. Oke. Lagi jago-jago juga itu orang. Masa Pele Larsen gak? Kalau bisa All-Star kan tadi lu bilang fan favorite. Berarti sebenarnya kayak masih rookie pun juga bisa ya kan kalau emang ini ya kayak VJ Edgecombe Iya, gitu-gitu ya. bisa. Iya sih? Kalau VJ kamu tuh orang Prancis orang ya? enggak bukan orang Jamaika. Bukan. Oh iya benar, Jamaika. Ya, Oh, yang oke, gue oke. ingat pokoknya non Amerika aja gitu. Non-Amerika. Iya. Oh iya sih. Oke. That's All Star, menarik untuk lihat nanti kayak apa. Yang lucu banget lah part Adam Silver-nya lah. Datang lagi-lagi rezim lagi yang bertindak anjir. Pasti kalau votingnya si Rudy Gobert ada di 9, pasti dia gak bakal dipilih tuh. Anjir, sumpah Adam Silver udah gitu matriksnya nggak jelas ya udah suka-suka dia aja Suka-suka dia dia milih ya, ya emang- sebenarnya ya emang matriksnya Ya, nggak bakal Berarti kita tunggu aja ada bakal transparan. parcel di rumahnya. Ada kirim-kirim parcel nih kayak hampers. ini semua gara-gara rezim memang ya. Rezi. That's All Star. Oke, before we close, kita juga biasa menerima throw-in question. Jadi untuk kalian yang follow di Box Out Indonesia di Twitter, kita biasanya buka untuk kalian ada sesi tanya jawab. Mau tanya ke kita yang bisa kita jawab saat taping ataupun di akun Box Out. Yang mungkin menarik juga nih, dan secara general aja, Vi, tim NBA mana yang masa depannya paling suram sejauh ini menurut Gue kalian? jawab duluan gak? Boleh dong dari akun @songseoray. Shout out buat kalian. Oke, lo gimana? Tim paling tua siapa? Tim paling tua. Oh, tua. Ya tua aja. Clippers. Ya itu. Jadi lo ageism ya. Lo umur ya. Oke. Itu James Harden gak ada, bubar. Ya pretty
very much. Abis itu belum pada balik kan berarti? Belum, Kawhi belum main. Chris Paul. Chris Paul udah Kan ya udahlah ya. Iya, Kawhi juga. Oke. Alright, G menurut lo? Pelicans kayaknya deh itu timnya kena santet. Pels ya, gila sih. Yes, Zion baru main cedera lagi. Semuanya cedera. Sumpah Paul keras, cedera, anjir. Siapa namanya Trey Murphy cedera, semuanya cedera di situ kan. Iya. That's Pels ya. Menurut gue tim yang masa depannya paling suram. Ini gue dari perspektif yang tadinya menurut gue akan decent musimnya sejauh ini, tapi ternyata nggak deliver. Itu Pacers. Walaupun karena Tyrese Haliburton Hallie nggak main, cuma menurut gue they still have the chance untuk punya decent season lah. You went to the finals musim lalu ya kan, dan despite emang ada heroic performance di menit-menit akhir dari Hallie, tapi itu bench itu roster line up rata banget sebenarnya kan. Tapi ya gitu naik turun. Well ada ya again yang nggak bisa mungkirin cederanya ya Andrew Nembhard. Basically ada aja tiap minggu ya. Iya, dia juga kehilangan ini kan, Miles Turner juga kan. Miles Turner, exactly. Ke rival ya. Iya. Jadi menurut gue itu yang so far suram dan agak susah baliknya sih, how to turn things around. Apalagi kalau Hallie juga masih questionable kapan baliknya. So ya kita lihat. Semoga puas dengan jawabannya itu. Throw in question yang kita jawab di episode ini. Tapi kalian kalau mau nanya bisa langsung ke Box Out Indonesia. Pertanyaannya serandom apapun gak apa ya, kita bisa masukin dan kita jawab. Tapi tentang basket ya? Tentang basket. Tentang basket ya. Randomnya tentang basket tidak masalah. Tapi akan kita jawab nanti di episode-episode selanjutnya. Vio, thank you so much. Episode pertama. Rezim dan oposisi ya ini ya. Rezim dan oposisi. Rezim dan oposisi. Ini kurang Aji aja nih. Aji belum pernah ini ya, belum pernah tapping ya. Nggak di Jakarta Aji dia. tuh manusia beneran apa AI ya? Dia yang ngeselin. Harus kita undang ke sini ya. Banyak geng box out yang mau tapping juga, tapi banyak juga yang di luar daerah ya, anak-anak box out ya. Ada yang di Surabaya, ada yang di Jogja, ada yang Aji tuh di Jogja lah. Sindu, iya, ada juga Sindu di Semarang. Iya. Well, it's been fun. Thank you so much Vio, Gamal. Episode ini akan tayang sebelum kita nantikan game-game yang di weekend. Jadi kalian bisa nonton untuk menunggu game di weekend. We'll see you guys next time. This is Box Out.